yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu. Inilah minggu ke-9 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Pendeta dan Majelis HKBP Resort Durensawit menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Minggu ini bernama Minggu Rogate, artinya berdoa. Minggu ini mengajarkan bahwa hidup kita mesti senantiasa terpaut pada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kita senantiasa lemah, sangat membutuhkan penyertaan dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita mulai beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 654 ayat 1 dan ayat 3, Marpungu Sude. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 249 ayat 1, Bangkitlah hai jiwaku.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1, Yesus kawan yang sejati. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tidak ada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1, Ku memuji anugerah-Mu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda
yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende 811 ayat 2, "Diau Maho Tuhan." Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, "Mampirlah dengar doaku." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amang inang, para anak poso, pemuda-pemudi, remaja dan anak-anak sekolah minggu dimanapun kita berada hari ini, yang mengikuti ibadah minggu online ini, kami menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Shalom.
Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini pada Minggu Rogate diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27 yang berbunyi demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa, dalam tema doa ucapan syukur. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, yang hidup pada abad ke-4 dan ke-5, dia pernah mengatakan bahwa satu hal yang ingin dia ketahui dalam kehidupannya adalah mengenal Sang Ilahi dan mengenal diri. Dua hal tersebut dia katakan itulah yang dia ingini selama dia hidup di dunia ini. Mengenal Sang Ilahi dan mengenal diri sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, tentulah kita diajar, dimotivasi untuk mengenal Allah di dalam kemahakuasaannya, di dalam kebesarannya, dan sekaligus di dalam doa juga kita diajar bagaimana kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu setiap kali kita berdoa maka ada dua arah. Pertama, kita mau didengarkan oleh Tuhan, dan yang kedua adalah supaya kita juga mendengarkan Tuhan. Dua arah dalam doa itu harus berjalan bersama-sama. Makanya dalam bahasa Batak selalu diingatkan para pengkhotbah, kita bukan martamiang tetapi martangiang.
dari kata dasar tangi yang berarti kita mau doa kita ditangihon, didengarkan oleh Tuhan. Tetapi yang kedua juga adalah supaya kita juga mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Maka di dalam doa Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu. Ketika kita menyampaikan begitu banyak uraian doa dalam doa-doa kita kepada Tuhan, tentunya kita berharap bahwa doa kita diterima oleh Tuhan. Tetapi yang kedua juga adalah supaya kita juga mendengarkan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini yang paling penting saya pikir dalam bagaimana kita memahami doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seorang pengkhotbah pernah berkata bahwa doa itu mengubah segala-galanya. Doa itu mengubah keberadaan kehidupan kita. Dan di dalam doa itulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita dari hari ke hari, dari masa lampau sampai pada hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bagaimana Raja Daud dalam firman Tuhan hari ini di dalam doanya yang sangat panjang menguraikan pengalaman hidupnya bersama Tuhan sekaligus menyaksikan bagaimana Tuhan yang telah merancang kehidupannya sejak dia masih kanak-kanak sebagai seorang gembala domba sampai dia menjadi seorang raja di Israel. Ini sebuah pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Oleh karena itu saya akan membagi khotbah ini dalam 3 bagian besar. Yang pertama, Tuhan merancang kehidupan kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentulah kita di dalam doa selalu mengimani bahwa ketika kita melihat kehidupan kita sekarang, pada saat ini, saya percaya kita dalam doa-doa kita berkata bahwa memang Tuhan itu telah merancang kehidupan kita. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, percaya dan yakin bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Itulah yang disaksikan Raja Daud dalam Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai ayat 8. Dia berkata, sesungguhnya benar bahwa bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Betapa hebatnya kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada Raja Daud itu. Rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa. Dan Daud pun tidak pernah bermimpi akan menjadi seorang pemimpin, seorang raja di Israel. Tetapi itulah rancangan Tuhan yang luar biasa. Mengambil dia, mengangkat Daud dari kehidupan seorang gembala menjadi seorang raja yang memimpin Israel. Yang kedua, saudara-saudara kasihi Tuhan, dalam doa kita belajar juga bagaimana Allah yang sungguh-sungguh itu adalah Allah yang mengenal pribadi kita. Sangat menarik sekali dalam perikop khotbah hari ini, pengakuan Raja Daud dalam ayat 20 yang berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak Allah lain menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Itu pengakuan Raja Daud. Dia berkata, tidak ada Allah yang lain seperti Allah Israel yang ditangkap dengan telinga mereka, yang dapat mereka pahami, yang dapat mereka saksikan, mulai dari perjalanan keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itu artinya pengakuan ini mau mengajak kita semua hari ini berkata bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Israel yang telah membawa mereka dalam sebuah sejarah keselamatan yang luar biasa. Membawa umatnya dari perbudakan Mesir menuju tanah
perjanjian. Meskipun dalam 40 tahun lamanya, perjalanan itu harus mereka lalui sampai di tanah perjanjian itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini warisan iman yang harus mereka sampaikan kepada anak-anak mereka sepanjang masa sampai pada hari ini. Mewariskan nilai-nilai iman. Betapa Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang mengenal pribadi kita, yang mengenal umatnya Israel, mengenal bangsanya yang kecil itu. Dan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, setiap orang tua itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya dengan berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu Esa, Tuhan kita itu adalah Allah yang mereka harus sembah. Dan tidak ada Allah lain yang mereka sembah dalam kehidupan mereka. Itulah Allah yang sungguh-sungguh mengenal pribadi umatnya. Dia tahu siapakah umatnya dan sampai di manakah mereka mempunyai kekuatan. Sama dengan Raja Daud juga. Tuhan sangat mengenal pribadi Raja Daud itu. Mungkin di dalam konteks kita sekarang, Daud bukan seorang politisi, bukan seorang akademis, bukan seorang ekonom, bukan seorang sarjana, bukan seorang profesor. Tetapi dia seorang gembala yang mungkin tidak punya pendidikan yang begitu hebat. Dan saudara-saudaraku, lihatlah bagaimana Tuhan merancang kehidupan seseorang itu tidak berdasarkan pada kemampuan intelektualitas manusia, tetapi berdasarkan pertama pada kehendak Tuhan, dan yang kedua adalah kesediaan manusia untuk dipakai oleh Tuhan. Maka sebagai seorang pemimpin sebenarnya tidak ada kamus, tidak ada istilah orang yang siap pakai, tetapi sebenarnya adalah orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Daud pun demikian. Daud tidak pernah berkata dari dirinya sendiri dia adalah orang yang siap pakai, tetapi dia memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan itu yang dia saksikan bagaimana Tuhan merancang kehidupan Daud itu melampaui akal budi manusia, melampaui apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Itu rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Demikian juga firman Tuhan yang berkata kepada kita, kalau kita membaca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan berkata, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kamu masa depan yang penuh harapan. Itu sebuah kebenaran, sebuah kepastian. Tuhan merancang kita untuk damai sejahtera di masa depan, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu ketika kita sekarang sedang berhadapan dengan kondisi di tengah-tengah kehidupan kita pada kondisi pandemi corona, kita harus berkata dalam kehidupan kita, sepahit apapun hidup ini, seberat apapun penderitaan itu, di sana ada rancangan Tuhan yang luar biasa, membawa kita melewati hal-hal yang sulit dan akan tiba pada sebuah kehidupan yang pasti dan bahagia. Itu rencana Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang kamu tidak mengerti itu, tetapi nanti kamu akan mengerti. Sekarang kita tidak bisa memahami apa yang terjadi. Tetapi di balik kemelut ini, di balik penderitaan ini, di balik pergumulan ini, Tuhan sedang merancang kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita boleh melihat pada waktu terakhir ini, pada masa-masa pandemi ini, semakin banyak waktu dari keluarga-keluarga untuk bersekutu dengan anak-anaknya di rumah. Yang mungkin selama ini sebelum masa pandemi ini, kita sangat disibukkan dengan rutinitas kita bekerja. Tidak ada waktu kita untuk berdoa bersama keluarga dengan anak-anak kita. Tetapi kita boleh melihat pada masa-masa pandemi ini, semakin banyak waktu kita untuk boleh bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak kita berdoa pada pagi hari,
berdoa pada malam hari. Dan kita melihat semakin banyak bangsa yang menunjukkan pertobatan secara massal. Mereka melihat bahwa sehebat apapun sebuah bangsa, semaju apapun sebuah bangsa itu tidak pernah bisa mengandalkan kekuatannya, teknologinya, ilmunya untuk melawan pandemi corona ini. Sebab tidak ada yang tahan, tidak ada yang kebal untuk virus corona ini. Tetapi kita hanya berdoa pada Tuhan. Dan itulah perikop khotbah hari ini mengajar kita bahwa memang Tuhan itu melihat segala kelemahan, tahu segala kekurangan kita, tetapi di dalam doa kita diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam doa kita kepada Tuhan, kita tidak hanya menguraikan permintaan kita yang begitu banyak, tetapi satu hal yang tidak boleh hilang dari doa kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Madok mau lihat itu dia bata. Di balik apa yang sedang kita alami hari ini, kemarin, bulan yang lalu, sampai kita beribadah di rumah beberapa minggu ini, kita harus berkata masih banyak hal yang kita harus syukuri di hadapan Tuhan. Orang yang bersyukur itu berarti orang mengakui kemakausan Tuhan. Bila kita hidup sampai hari ini, boleh melewati masa-masa pandemi ini, yakinilah Bapak Ibu bahwa bukan karena kekuatan kita, tapi karena jawaban doa kita. Saya percaya setiap malam kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan kami melewati masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini. Kita tidak hanya berpikir tentang kesehatan, kita tidak hanya berpikir tentang ancaman kematian, tetapi juga ancaman kelaparan. Ada banyak orang yang tidak bisa bekerja, ada banyak orang mengalami PHK, yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan, dan mungkin kehilangan kebahagiaan dalam rumah tangga. Apakah kita masih bisa bersyukur di hadapan Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa tidak hanya membawa kita untuk memohon segala sesuatu, untuk keinginan kita, untuk kebutuhan kita. Tetapi Raja Daud mengajar kita juga supaya berdoa itu di dalam syukur kepada Tuhan. Madok mau lihat itu di bata, di mana ngaha pena masa, di bagasa perdalanan ninguluta. Aida kabilang kita dengan bahasa ni di bata na tajalo, sia tiki tu tiki, nakpe di bagasa na tolu bulanon. Memang, tadopido situasi kehidupan yang sangat sulit, yang sangat pahit. Tetapi kita tidak boleh lupa, masih banyak kali kita syukuri di tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir khotbah ini saya ingin mengajak kita sebentar untuk melihat sebuah refleksi tentang bagaimanakah kuasa doa itu. Kalau dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mengangkat sebuah kekuatan doa dari sebuah peristiwa yang terjadi di Mesir. Pada abad yang ke-10, Mesir itu berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah yang menyebarkan agama baru, agama Islam di Mesir. Dan waktu itu mayoritas orang Kristen di Mesir adalah orang Kristen Koptik yang berpusat di Alexandria. Dan seorang pemimpin pada waktu itu di Kekaisaran Fatimiyah ini yang bernama Al-Muis, dia mau melihat sejauh manakah kekuatan doa daripada orang Kristen itu. Ketika dia mendengarkan bahwa di dalam ajaran Yesus dalam Matius pasal 17 ayat 20 yang berkata, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Al-Muis ini yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia mau menguji kebenaran daripada firman Tuhan itu kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Maka seorang patria yang bernama Abram, ketika ditantang kekristenannya, karena Fatimiyah itu berkata kepada dia
Jika orang Kristen tidak bisa membuktikan kebenaran daripada ajaran Yesus itu, maka yang pertama, orang Kristen di Mesir harus berpindah keyakinan. Atau yang kedua, orang Kristen harus keluar dari Mesir ke negara yang lain. Atau yang ketiga, orang Kristen akan menghadapi kematian. Lalu Patriark Abraham ini mengumpulkan banyak para orang Kristen pada waktu itu. Dan mereka berdoa sampai 3 hari, 3 malam. Dan ketika pada hari yang ketiga mereka berdoa kepada Tuhan mengucapkan kalimat yang sangat pendek. Yang mungkin pernah kita dengarkan, doa ini berkata, Kyrie eleison. Yang artinya Tuhan kasihanilah kami. Mereka mengucapkan doa Kyrie eleison itu sampai 400 kali, saudara-saudara. Dan pada hari yang ketiga, Al-Muis melihat sebuah kebenaran daripada firman Tuhan. Sebuah kuasa doa yang luar biasa. Maka sebuah gunung di Mesir yang bernama Gunung Mukatam, dia bergeser dari timur ke barat sejauh 3 kilometer. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, ini bukan sebuah mitos, sebuah legenda. Tetapi sebuah kebenaran yang sampai hari ini saudara boleh lihat di Mesir. Ada sebuah gereja yang namanya gereja sampah yang boleh menyaksikan peristiwa itu. Bahwa dengan kekuatan doa, firman Tuhan itu, maka Gunung Mukatam itu bergeser 3 kilometer dari kota Kairo. Ini sebuah kebenaran doa, saudara-saudara. Jikalau kuasa doa pada waktu itu begitu nyata, saya mau katakan hari ini, kuasa doa tidak pernah berubah, Amanginang. Kuasa doa itu tetap untuk selama-lamanya. Persoalannya adalah bagaimana kita di dalam doa kita sungguh-sungguh meyakini bahwa jawaban doa kita itu adalah sebuah kepastian dari Tuhan. Oleh karena itu ketika kita belajar daripada pengalaman Raja Daud ini, di dalam rancangan Tuhan yang indah bagi dia, di dalam ucapan syukurnya, di dalam pemahamannya bahwa Tuhan mengenal dirinya, mengenal pribadinya, maka dia berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya meminta berkat yang sesaat, dia tidak hanya meminta berkat yang temporer, tetapi dia meminta berkat untuk selama-lamanya, supaya keluarga hambanya Daud itu Tuhan berkati hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, supaya tetap ada di hadapan Tuhan. Mari kita lebih setia mengikuti Tuhan. Apapun pergumulan kehidupan kita di dunia ini, yang pasti Tuhan tahu. Apapun yang ada dalam pikiran kita, pasti Tuhan tahu. Oleh karena itu pada Minggu Rogate ini kita dibawa kepada sebuah keyakinan, sebuah pengharapan bahwa kuasa doa itu adalah kuasa yang luar biasa. Bila dengan yakin kita doakan kepada Tuhan. Kita berdoa kiranya jemaat kita, HKBP Durensawit, orang Kristen dimanapun berada, bangsa kita, dunia ini pun kiranya Tuhan berkati. Tuhan berikan kita kekuatan melalui masa-masa yang sulit ini. Dan saya percaya menginang semuanya, dengan doa kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua, dan kami berdoa, para majelis, para pendeta di HKBP Durensawit, mendoakan Amang Inang yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang sedang diisolasi, ataupun di rumah masing-masing. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan berikan Amang Inang kekuatan melewati masa-masa sakit ini. Dan kita percaya, jawaban doa kita pada waktunya akan Tuhan berikan menjadi sebuah kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengajar kami lewat firman-Mu hari ini, bagaimana kami boleh sungguh-sungguh meyakini kuasa doa dalam kehidupan ini. Kami belajar dari hamba-Mu Raja Daud, yang menyaksikan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan yang merancang sesuatu yang baik dalam kehidupan Raja Daud. Engkau yang memilih dan mengangkat dia dari seorang gembala domba
menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsamu Israel. Bapa di sorga, kami sungguh melihat rancanganmu jauh melampaui akal budi kami. Pikiran Tuhan melampaui hikmat dan kepintaran manusia. Dan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang berserah, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah disegarkan firman Tuhan hari ini, bahwa meskipun kami pada saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit di masa pandemi corona ini, tetapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi kami anak-anak-Mu. Berikanlah kami kekuatan, berikan kami semangat yang baru setiap hari, dan berikan kami iman yang semakin kokoh melihat rencana Tuhan di masa depan. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan, berkati para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini, untuk boleh membawa umat-Mu, membawa bangsa ini berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka yang sakit ya Bapa, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Engkau memulihkan kesehatan mereka. Kami mendoakan mereka yang berduka karena berpisah oleh karena kematian. Tuhan hiburkanlah mereka. Engkau berikan kekuatan untuk melewati pencobaan yang sungguh berat itu. Supaya kami boleh melihat bahwa kematian bukanlah kata yang terakhir bagi orang percaya. Sebab Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal bersama Tuhan di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun ada. Berkati para hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Sehingga kami semua boleh diberikan sukacita, kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kita menyerahkan persembahan kita yang terbaik, kita menyanyikan buku Ende nomor 814 ayat 1 dan ayat 2, Saya ajar Yau Tuhanku. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, yang majukan hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amanami nanami doma pala ko tayo pidulit sabit tapuji matuhata dapat ko mga leo din kita kos di roha dapat lugu Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu tiap detik tak berhenti Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taupan gelap ku didekat Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di